Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ermelinda Gita dengan NPM 211303119. Saya dari kelas 2021C. Nah, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan materi tentang pendidikan HAM, hakikat, jenis dan karakter hak asasi manusia serta duka. Baik teman-teman, yang pertama, hakikat hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. HAM merupakan syarat mutlak bagi kehidupannya yang martabat dan bermakna. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin atau status sosial. Pemahaman tentang HAM penting untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Teman-teman, yang kedua di sini itu menjelaskan tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi merujuk kepada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia yang tidak dapat dicabut atau diabaikan oleh siapapun, termasuk negara atau orang lain. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan pribadi, privasi, dan pelindungan terhadap diskriminasi atau kekuasaan. Contohnya, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama, serta kebebasan mengusulkan pendapat. Yang kedua di sini itu tentang hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak-hak dasar yang berkaitan dengan partisipasi individu dalam kehidupan politik, pemerintah, dan pengambilan keputusan di negara tempat tinggal. Hak ini menjamin bahwa setiap warga negara dapat berperan dalam proses politik dan sosial, baik melalui pemilihan umum, penyampaian pendapat, atau partisipasi dalam organisasi politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk menjadi warga negara. Oke, yang ketiga di sini itu hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi berkaitan dengan hak-hak individu yang terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan, seperti hak untuk bekerja, memperoleh upah yang adil, hak atas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, hak untuk memiliki properti, dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang layak. Hak ini bertujuan untuk memastikan setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan hidup dengan martabat. Yang keempat di sini, hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial budaya merujuk pada hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, dan identitas individu atau kelompok. Hak ini fokus pada perlindungan terhadap budaya, bahasa, tradisi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara bebas dan setara. Oke, yang ketiga di sini karakteristik hak asasi manusia. Karakteristik hak asasi manusia atau HAM adalah yang pertama hakiki. Artinya, HAM merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua universal. Artinya HAM berlaku untuk semua manusia di dunia tanpa memandang jenis, kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga tidak dapat dicabut. Nah, artinya HAM tidak bisa diserahkan atau dirampas oleh orang lain. Yang keempat tidak dapat dibagi. Nah, artinya di sini tuh semua orang berhak berpendapat, semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya.
HAM mencakup nilai-nilai dasar yang penting di mana tanpa hal dasar itu, seseorang tidak dapat hidup dengan harkat dan martabat. Beberapa nilai yang terkandung dalam HAM adalah kebebasan atau kemerdekaan, kemanusiaan atau perdamaian, keadilan atau persamaan. Oke teman-teman, yang keempat di sini tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHA. Nah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHA adalah semua dokumen yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai respon terhadap kejahatan-kejahatan besar yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Deklarasi ini bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia. Nah, tanpa memandang ras, agama, dan kebangsaan atau status lainnya. Meskipun DUHA bukanlah dokumen yang mengikat secara hukum, namun dia memiliki pengaruh besar dalam pembentukan berbagai konvensi internasional dan undang-undang hak asasi manusia yang banyak di negara. Jadi, secara keseluruhan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan landasan bagi pelindungan hak-hak individu di seluruh dunia dan menjadi acuan bagi negara-negara dalam merancang kebijakan yang menghormati martabat manusia meskipun belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi ini telah banyak menginspirasi pembentukan hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia serta menjadikan sebagai standar global untuk keadilan dan kesetaraan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.